Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada bahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman kita. Kita sudah membahas pembatal yang pertama sampai yang keempat. Kita melanjutkan di malam hari ini atau di pagi hari ini di pembatal yang berikutnya, yaitu pembatal yang kelima. Penulis Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan pembatal yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kufur, keluar dari Islam, murtad. Bahasan ini berkaitan dengan seseorang yang membenci, ya, seseorang yang membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini membencinya apa? Yang pertama, dia membenci Rasulullah SAW sendiri. Dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membenci semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau membenci sebagian dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seseorang umpamanya yang membenci syariat haji umpama, dengan mengatakan bahwa haji ini adalah ketentuan dan hukum yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Haji ini buang-buang uang dan sebagainya. Komentar yang banyak tersebar dari kalangan kaum liberalis. Membenci syariat jilbab bagi wanita, membenci syariat ta'addud, poligami yang disyariatkan di dalam syariat Islam, membenci lihyah, yaitu memanjangkan jenggot bagi laki-laki, membenci syariat diharamkannya riba, diharamkannya zina. Seseorang yang membenci salah satu dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka ini adalah riddah, kemurtatan. Berarti dia keluar dari syariat Islam, murtad. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Di sana Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Mereka adalah orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah akan menghapus semua perbuatan mereka. Nah, ini berarti para ulama mengatakan ini adalah riddah, ini adalah kemurtatan, ini adalah kekufuran, karena kebencian itu akan muncul dari hati seseorang. Kebencian itu akan muncul dari hati seseorang, walaupun dia umpama mengamalkannya, ya, walaupun dia mengerjakannya, tapi kalau di dalam hatinya ada kebencian terhadap salah satu dari syariat Islam, maka dia dikatakan sebagai sosok yang murtad, keluar dari Islam. Tentu membenci apa yang sudah
jelas hukumnya di dalam Al-Quran, membenci apa yang sudah jelas itu ketentuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah kemurtatan yang sangat nyata sekali. Karena itu dibangun dari hati yang benci pula. Walaupun secara zahir mungkin dia mengerjakannya. Nah, ini dikatakan sebagai sosok yang murtad. Berkaitan dengan ini, apa yang disebutkan oleh penulis pula pada poin yang ke-6. Ini sama. Poin yang ke-6 hampir sama ya, hampir sama. Atau berkaitan dengan itu. Penulis mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabillah au iqabihi kafar. Seseorang yang merendahkan, ya, merendahkan, melecehkan sesuatu dari ketentuan Rasulullah SAW, melecehkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melecehkan pahala yang Allah tentukan di dalam Al-Quran, melecehkan dosa, ancaman yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka ini pun adalah kemurtatan pula. Ini riddah, ya, kemurtatan. Baik ini berkaitan dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Jadi tidak harus berkaitan dengan yang wajib saja, tetapi berkaitan yang sunnah pun. Kalau dia melecehkan, maka ini kemurtatan. Seperti apa? Umpama seseorang melecehkan syariat sholat umpama, dengan mengatakan, apa ini sholat? Kerjanya cuma nunggang-nungging saja umpamanya. Atau melecehkan jenggot seperti yang banyak terjadi, dengan mengatakan bahwa jenggot ini seperti binatang ternak umpama. Ada yang mengatakan seperti kambing katanya. Ada yang melecehkan jilbab dengan berbagai macam sebutan-sebutan dan ledekan-ledekan dari mereka. Ada yang melecehkan cadar seperti dikatakan kayak ninja katanya. Dan lain sebagainya. Syariat-syariat Islam yang dijadikan sebagai bahan ledekan oleh mereka. Ya, dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan ledekan, maka ini dikatakan sebagai kemurtatan hukumnya. Dalilnya adalah firman Allah pada surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Lihatlah ayat ini. Katakanlah, apakah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, berkaitan dengan Rasulullah SAW dan tuntunannya, kalian melakukan ledekan-ledekan ini, kalian meledek, la ta'tadiru, jangan kalian mencari-cari alasan lagi. Ya, jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir, kalian telah murtad, yang sebelumnya kalian telah beriman. Perhatikan ayat ini. Sangat jelas bahwa siapapun yang melakukan pelecehan, merendahkan, mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan Al-Quran, merendahkan salah satu hukum yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, merendahkan salah satu dari ketentuan dan syariat Rasulullah SAW, baik itu berkaitan dengan perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah,
maka dia dinyatakan sebagai orang yang telah murtad. Apapun alasan dia, berdasarkan dari firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah murtad, kalian telah keluar dari Islam yang sebelumnya kalian itu beriman, ya sebelumnya beriman karena dia meledek, karena dia menghina, karena dia merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan hukum di dalam Al-Quran, hukum dan dalam ketentuan Rasulullah SAW, maka dia telah murtad. Nah, apa sebab turun ayat ini? Sebab turun ayat ini berkaitan dengan beberapa orang pada waktu terjadinya perang Tabuk, yaitu perang yang tahun ke-9 di zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa orang Islam di sana yang mengatakan dia Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akzabu al-sunatan wa arghabu butunan wa ajban inda liqa. Kami tidak melihat seperti mereka-mereka yang rajin-rajin ngaji ini. Mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak berbohong. Perutnya buncit-buncit, gendut-gendut. Mereka ini para pengecut-pengecut kalau waktu berperang. Tentu yang mereka maksud di sini para pembaca Al-Quran adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka yang bohong, perutnya gendut-gendut, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ucapan mereka didengar oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini melaporkan ucapan mereka ini kepada Rasulullah SAW. Tapi sebelum dia menyampaikan apa yang dia dengar kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah tahu apa yang mereka ucapkan. Kenapa? Wahyu sudah langsung turun. Lebih dulu turunnya wahyu daripada laki-laki yang melapor ini. Cepat sekali wahyunya turunnya, luar biasa. Nah, akhirnya mereka yang melakukan penghinaan dan pelecehan ini mendengar bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berkaitan dengan mereka. Lalu mereka pun akhirnya datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta maaf. Bahkan salah satu dari mereka itu sampai memegang tali pelana onta Rasulullah SAW, megangi tali pelana onta Rasulullah SAW. Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menaiki ontanya. Dan juga memegangi kaki-kaki dari onta itu. Istilahnya merengek-ngerengek mereka untuk apa? Meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Bahwa mereka mengatakan, Ya Rasulullah, inna natahaddathu hadithar rabbi, naqta'u bihi anna safar. Ma qasadna al-istihza wa innama qasadna al-mazih. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ini hanya obrolan orang-orang yang lagi melakukan perjalanan safar saja. Kami berbicara ini di tengah-tengah perjalanan safar. Kami tidak ada niatan sama sekali untuk menghina. Ini hanya candaan-candaan saja. Rasulullah SAW tidak menggubris omongan mereka. Rasulullah SAW terus membaca ayat Al-Quran yang tadi itu. Beliau mengatakan, membaca ayat Al-Quran, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah SAW, mereka akan mengatakan, kami hanya bercanda saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa itu adalah candaan saja. Apakah terhadap Allah, Al-Quran, Rasulullah SAW, syariat dan tuntunannya kalian bercanda dengan cara merendahkannya? La ta'tadiru, jangan beralasan lagi bahwa ini adalah candaan. Kalian telah murtad yang dimana sebelumnya kalian beriman. Coba perhatikan firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir, murtad, yang dimana sebelumnya kalian beriman. Jadi yang dilihat adalah ucapannya. Terlepas dia dengan niatan bercanda,
tidak sungguh-sungguh, yang jelas kata-katanya adalah menghina. Nggak, di dalam hati kami nggak ada niatan untuk menghina dan merendahkan. Ini hanya bercanda. Allah tidak mau melihat itu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan mengatakan bahwa kami hanya bercanda saja. Tapi tetap Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur padahal sebelumnya iman. Jadi tidak ada lagi anggapan yang mengatakan itu kafir murtad kalau ada niatan dalam hati bahwa dia menghina. Kalau tidak ada niatan dalam hati, hanya sekedar bercanda, maka dia tidak murtad. Tentu ini pendapat dan ungkapan yang sangat-sangat keliru. Di ayat ini dengan tegas bahwa mereka mengucapkan kata-kata itu adalah bercanda. Candaan itu kan berarti bukan dari hati. Tapi tetap Allah mengatakan, qad kafartum, kalian telah kufur. Kalian telah keluar dari Islam, murtad, padahal sebelumnya kalian itu beriman. Nah, inilah para jamaah sekalian. Seseorang yang membenci Al-Quran, membenci Allah, membenci Rasulullah SAW, membenci Al-Quran, atau sebagian dari apa yang ada di dalam Al-Quran, membenci petunjuk Rasulullah SAW, tuntunannya, atau sebagian dari tuntunan Rasulullah SAW, baik itu semuanya wajib, yang wajib maupun sunnah, atau seseorang yang merendahkan, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina syariat Islam, sebagian ataupun seluruhnya, maka semua ini yang jika ada yang melakukan itu, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Ya. Na'udzubillah. Jadi kita harus memahami ini dengan baik. Jadi berhati-hatilah bahwa hal-hal yang seperti ini bukan ajang untuk bercanda. Ya, bukan ajang untuk bermain-main dan bercanda. Seperti seringkali masalah jenggot dijadikan ajang candaan. Jenggot kayak kambing aja. Hati-hati, itu istihza bir Rasul SAW. Walaupun hanya bercanda. Ya, istihza bir Rasul. Ya. Ini menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riba, nanti mereka diledek, dihina. Syariat, ketentuan Rasulullah SAW dihina. Ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dihina oleh mereka. Ini adalah bahaya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah orang wafat untuk berdoa. Banyak orang melakukan penghinaan dengan mengatakan orang mati kok nggak ditahlili, kayak kambing mati saja. Ini penghinaan terhadap syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW wafat nggak ditahlili, para sahabat wafat nggak ditahlili. Apakah berarti itu semua seperti ayam, seperti kambing? Hati-hati kalau berbicara. Ya, ini bukan ajang untuk bercanda. Syariat Islam, Allah, Rasulullah SAW, Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW bukan untuk bercanda. Ya, tidak pantas semua itu dijadikan candaan-candaan. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh. Pembatal Islam yang ketujuh adalah sihir, ramalan. Ya, sihir, perdukunan, ramalan, supranatural, dan yang sejenisnya. Ya, ini semua adalah kekufuran. Bagi siapa? Bagi mereka yang mempelajarinya, bagi mereka yang mengajarkannya, bagi mereka yang mempercayainya, maka semua masuk dalam rangkaian kekufuran dan kemurtatan. Sihir, ya, itu ada sihir yang bersifat nyata. Ada sihir yang bersifat sihir yang para ulama katakan sebagai sihir ilusi. Sihir nyata itu seperti jimat, ya, seperti jimat-jimat,
atau buhul-buhul, di mana seorang dukun meletakkan senjatanya yang berupa jimat atau buhul-buhul di satu tempat untuk mencelakai seseorang, untuk memberikan keburukan kepada seseorang, atau membuat jimat-jimat untuk menjaga keselamatan dia dari keburukan, ya, menjaga diri, menjaga rumah, atau untuk mencelakai orang. Maka ini adalah sihir yang nyata. Karena itu semua adalah kolaborasi antara manusia dengan jin. Atau sihir ilusi, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 106. Allah mengatakan, saharu yukhayyalu saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka mensihir mata-mata manusia, ya, dan membuat mereka ketakutan. Kemudian di surat Thaha ayat 66, Allah juga mengatakan, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dia dibuat seolah-olah mereka itu memahami bahwa itu adalah sebuah ular yang besar atau ular yang banyak yang bakal menerkam mereka, padahal itu hanya tipuan mata saja, ilusi mereka. Ini sihir-sihir tipuan mata. Dan sihir ini nyata memang. Sihir tipuan mata ini nyata. Ya, seperti seseorang terlihat seakan-akan dia mampu mengangkat sebuah batu yang besar. Seakan-akan dia mampu memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti seseorang yang menghidupkan orang lain. Seolah-olah dia mampu memenggal kepala. Nah, ini zaman kita kecil dulu di Jawa Timur, kalau ada istilah pasar malam, ya ada sebuah show di sana, di mana di sana dipertontonkan seorang laki-laki yang memenggal leher perempuan. Saya pernah melihat dulu, saya masih kecil gitu ya. Makanya selalu dikatakan dulu, kalau masa istilahnya orang Jawa, Jawa Timur mulutan, kata orang Jawa. Jadi sebelum mulai aksinya, si pawang dukunnya ini bilang, tolong yang punya ilmu jangan dibaca. Yang punya ayat-ayat Al-Quran jangan dibaca. Ya, untuk keselamatan kita. Lalu dia mendatangkan seorang perempuan cantik, kemudian ditaruh di sebuah pisau besar, kemudian lehernya dipotong, kemudian lehernya terpisah dari badan, lalu dia pegang kepalanya, dikelilingin kepada para penonton semuanya. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil. Ini adalah sihir-sihir mata, ilusi, bohongin mata kita. Ya. Atau kata Syekh Shalih Fauzan, seperti yang terjadi juga di masyarakat, seseorang yang katanya mampu mengangkat sebuah mobil besar, trailer, ya trailer besar, trailer yang mobil luar biasa itu besarnya, dengan rambutnya dia. Dia tarik itu trailer bus dengan rambutnya ya. Atau ditarik dengan giginya dia, digigit lalu ditarik itu trailer dengan giginya. Ini adalah sebuah kebohongan dan penipuan mata kita dibohongi. Memang jalan dia, tapi mata kita yang dibohongi. Atau dia mampu berjalan di atas air, atau dia mampu berjalan di atas sebuah api, atau badannya ditusuk, lalu dia nggak mempan, nggak apa-apa. Jadi ini adalah ilusi-ilusi kebohongan mata. Ya, kita ditipu mata kita berdasarkan cerita penyihir-penyihir Fir'aun di zaman Nabi Musa yang kita sebutkan surat Thaha ayat 66 sama surat Al-A'raf ayat 116 tadi itu. Ya. Semua ini sihir yang berbentuk buhul, berbentuk jimat, berbentuk ilusi mata, ya, bohongan mata. Ini adalah kekufuran dan kemurtatan jika seseorang mempercayai, mempelajari, mengajarkannya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang panjang sekali pada ayat 106, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Jadi
Harut wa Marut itu tidak pernah mengajarkan perdukunan, tidak pernah mengajarkan sihir. Yang ngajarin sihir itu adalah setan. Dan Nabi Sulaiman pun tidak mengajarkan perdukunan, tetapi yang mengajarkan itu semua adalah setan. Makanya fala takfur, jangan kalian kufur. Berarti mereka yang belajar perdukunan, mengajarkannya, mempercayainya, maka dia murtad. Percaya dengan ramalan-ramalan juga sama. Ini semua bagian dari perdukunan. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang percaya dengan tukang ramal, ya, lalu siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia mempercayainya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Berapa banyak sekarang tukang ramal yang melakukan hal ini. Termasuk bentuk sihir lagi adalah percaya dengan ramalan zodiak, perbintangan, bintang bulan ini yang banyak disebutkan di dalam media cetak dan di media sosial sekarang. Ya, bintang bulan ini, bintang Leo, bintang zodiak ini, zodiak macam-macam. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan zodiak ini, man ittakhadha syu'batan minan nujum faqad ittakhadha syu'batan minas sihri. Siapa yang mempercayai zodiak-zodiak ini, maka itu bagian dari perdukunan. Termasuk pula pengobatan dengan kedok, pengobatan alternatif, alias itu adalah perdukunan. Ya, perdukunan semuanya. Berhati-hatilah para jamaah terhadap hal-hal fenomena yang seperti ini. Orang pintar, bahasa mereka, kekuatan supranatural, penggabungan antara energi tubuh dengan energi dalam bumi dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa perdukunan semua sihir. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah berfirman dalam surat Jin ayat yang ke-6 bahwa ada sekelompok laki-laki dari manusia berlindung dan meminta tolong kepada jin-jin dari kaum laki-laki dari kalangan jin, maka kesyirikan mereka semakin berat. Rasulullah SAW mengatakan, afala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya tunjuki dosa besar yang paling besar? Apa itu? Yang pertama adalah syirik, dan yang kedua adalah sihir dan perdukunan. Jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Mobilnya hilang, maka pergi ke orang pintar untuk mengetahui posisinya. Barangnya hilang, pergi ke orang pintar. Sakit, mengobatlah kepada orang pintar. Ini yang katanya pengobatan tanpa operasi dan bisa sembuh. Memang dia sembuh karena memang sihir itu nyata. Sihir itu bukan khayalan. Sihir itu bukan bohongan. Sihir itu adalah dunia nyata. Sihir itu kolaborasi seseorang manusia dengan alam jin. Jadi yang melakukan apa yang dia sebut dengan kekuatan-kekuatan gaib itu adalah jin yang melakukannya. Jadi berarti dia telah melakukan perbuatan syirik yang paling besar. Makanya dia murtad, keluar dari Islam. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi berhati-hatilah para jamaah sekalian dengan 3 fenomena ini. Membenci Islam, membenci Al-Quran, membenci petunjuk Rasulullah SAW walaupun sebagian. Menghina, merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan syariat Islam di dalam Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Baik itu yang wajib maupun sunnah, semua itu adalah kemurtatan dan keluar dari Islam. Percaya dengan perdukunan dengan berbagai macam bentuk dan fenomenanya. Ini semua adalah bagian dari perdukunan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menjaga keimanan kita semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, meneguhkan iman kita semuanya untuk tetap berada di atas keimanan, ketauhidan kepada Allah dan tidak diombang-ambingkan dengan fitnah-fitnah dan keburukan di akhir zaman. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kita untuk tetap berada di atas iman dan tauhid. Wallahu a'lam shawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.